Bab 796. Kengerian jiwa pedang alam langit tingkat 3. Dari kejauhan, Sakura menyaksikan pemandangan ini dengan mata yang sangat serius. Jiwa pedang alam langit tingkat kedua, baginya pengaruhnya tidak besar. Namun, jiwa pedang alam langit tingkat 3 berbeda, bisa menjadi ancaman bagi master selevel dia. Warrior yang duduk di tanah perlahan terbanting, dan tiba-tiba keluar 2 helai cahaya pedang dari matanya. Dengan bunyi mencicit, ruang di depannya langsung hancur, dan retakan hitam pekat muncul di depannya, tapi dengan sangat cepat, retakan hitam pekat menghilang, dan ruang kembali normal. Jiwa pedang alam langit yang sempurna. Warrior yang berdiri, menjentikkan jemarinya, dan sebilah jiwa pedang melesat keluar. Ruang di hadapannya seperti selembar kertas, dan jiwa pedangnya seperti mata pisau yang tajam, mudah untuk merobek dan membuka ruang. Untaian jiwa pedang itu telah menyerang ke depan, di belakangnya adalah ekor retak ruang panjang. Warrior yang menarik kembali pandangannya, matanya sedikit terpejam, pikirannya bergerak sedikit. Bang! Dengan dia sebagai pusatnya, kecuali di mana dia berdiri, semua ruang dalam radius 100 meter runtuh dalam sekejap, dan sebuah lubang hitam besar di ruang gelap muncul di sekelilingnya. Segera, ruang-ruang itu kembali normal. Warrior yang kaget di dalam hatinya, karena dia baru saja menekan daerah sekitarnya dengan jiwa pedang, tapi dia tidak menyangka bahwa penekanan seperti itu akan membuat ruang-ruang itu tak tertahankan, dan akan pecah. Jiwa pedang alam langit yang sempurna, sampai batas tertentu, tidak lagi lebih lemah dari hukum tata ruang dunia ini. Sakura berjalan ke arah warrior yang dan berkata, "Kamu bisa mencoba dan membiarkan jiwa pedangmu menyatu dengan ruang ini, lihat apa efeknya." Menyatu ke dalam ruang ini. Warrior yang sedikit bingung. "Benar, kamu bisa mencobanya." Pada saat ini, roh pedang tiba-tiba muncul di samping warrior yang. Di matanya, ada keterkejutan dan antusias. Ciri khas jiwa pedang alam langit tingkat 3 adalah kemampuan perpaduan, menyatu dengan keterampilan pedang, dengan ruang, dengan langit dan bumi, bahkan dengan kekuatan hukum. "Cobalah. Apakah kamu baik-baik saja?" Warrior yang juga sangat gembira ketika melihat roh pedang keluar. Roh pedang mengangguk dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu berani menelan jiwa pedang leluhur pendiri sekte pedang. Kamu tahu, jiwa pedangnya bisa dikatakan sebagai jiwa pedang terkuat dalam sejarah dunia dan tidak menyangka kamu berhasil. Berkat berkah kamu, setelah menyerap beberapa jiwa pedang alam langit tingkat 3, lukaku sembuh total." Warrior yang mengangguk, pikirannya bergerak sedikit, jiwa pedang menyembur keluar dari tubuhnya, dan lambat laun, dia menemukan bahwa jiwa pedangnya benar-benar bisa menyatu dengan ruang sekitarnya, bahkan menyatu sepenuhnya dengan ruang sekitarnya. Pada saat ini, roh pedang menjentikkan jarinya, dan energi pedang menyerang ke arah warrior yang, tetapi ketika jiwa pedang ini mencapai 1 kaki dari warrior yang, tiba-tiba meledak dengan bang. "Lihat, energi pedangku dapat dengan mudah menembus ruang di depanmu. Tetapi ketika jiwa pedangmu menyatu dengan ruang di depanmu, ruang ini sangat kuat, sehingga energi pedangku tidak bisa menembus ruang sama sekali." Roh pedang berkata, "Tentu saja, kekuatan jiwa pedang yang sebenarnya jauh lebih dari itu. Apa efek lainnya?" Warrior yang bertanya dengan cepat. Roh pedang tersenyum kecil dan berkata, "Jiwa pedangmu bisa menyatu dengan ruang, dan tentunya bisa juga menyatu dengan keterampilan pedang. Saat menggunakan keterampilan pedang, kamu bisa menyatukan jiwa pedang dengan keterampilan pedang, dan kamu bisa menyatukan keterampilan pedang yang menyatu dengan jiwa pedang dengan ruang,
kemudian kamu bisa menggunakan karakteristik ruang untuk menyerang. Kamu coba. Mendengar hal itu, warrior yang tidak ragu-ragu, dan dengan jentikan jarinya, seutas energi pedang menyerang. Setelah untaian energi pedang itu menyatu dengan jiwa pedang, warrior yang segera mengikuti metode yang dikatakan roh pedang untuk menyatukan untaian energi pedang itu dengan ruang. Kemudian, pemandangan aneh muncul. Untaian energi pedang itu menghilang. Tepatnya, untaian energi pedang itu langsung tak terlihat setelah menyatu dengan ruang, dan dengan mata telanjang, tak ada energi pedang yang tersembunyi di ruang di hadapannya. Jika bukan karena gumpalan energi pedang terhubung dengan pikirannya, dia bahkan tidak akan merasakannya. Setelah kamu menyatukannya dengan ruang, kamu dapat memanfaatkan karakteristik ruang. Begini penjelasannya. Sekarang, tanpa pedang Sun Kong asli, kamu dapat membiarkan energi pedang langsung meluncur melalui ruang dan menyerang musuh dengan kecepatan tercepat. Kata roh pedang. Pikiran warrior yang bergerak sedikit, dan tiba-tiba, patung batu yang berjarak ratusan kaki tiba-tiba hancur. Lebih cepat dari kecepatan pedang cahaya. Hati warrior yang bergejolak, kali ini roh pedang berkata lagi, keterampilan pedang menyatu dengan ruang, mencapai efek tersembunyi, dan dapat menggunakan karakteristik khusus ruang. Lain kali jika menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang. Atau pedang Tianjue, tambahkan hukum kematian, meskipun Yang Mulia Roisen, selama dia tidak memperhatikan, juga mungkin terbunuh dengan satu pedang. Dalam kondisi bertarung yang normal, jika dia siap, kamu masih bukan lawannya. Ngomong-ngomong, roh pedang mengangkat tangannya sedikit dan berubah menjadi lingkaran sambil berkata, jika kamu ingin menekan lawan kamu dengan jiwa pedang di masa depan, kamu dapat mengintegrasikan jiwa pedang kamu ke dalam ruang di sekitar, dan energi spiritual. Dengan cara ini, kamu setara dengan menekan lawan dengan meminjam kekuatan langit dan bumi. Dalam hal ini, setengah suci umum bahkan mungkin tidak dapat menggunakan setengah dari kekuatannya. Bahkan pada level Yang Mulia Roisen, kekuatannya juga akan sangat dibatasi. Sangat kuat. Warrior yang menarik napas dalam-dalam dan harus diakui bahwa bahkan dirinya sendiri dikejutkan oleh jiwa pedang sempurna alam langit ini. Sekarang jika dia memainkan serangan diam-diam dan dengan mudah membunuh setengah suci tingkat menengah, itu pasti hal yang sangat sederhana, bahkan terhadap setengah suci tingkat menengah pun memiliki peluang untuk berhasil. Meskipun sekarang kamu bukan setengah suci, bahkan setengah suci tingkat tinggi pun tidak akan berani meremehkanmu. Sakura berbicara, kamu benar-benar mengejutkanku. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun aku dapat menimbulkan ancaman setengah suci tingkat tinggi, aku tahu betul bahwa jika aku berhadapan satu lawan satu, aku pasti bukan lawan mereka. Tentu saja, aku tidak akan begitu bodoh untuk berhadapan langsung dengan mereka. Serangan menyelinap adalah cara terbaik. Kelopak mata Sakura berkedut. Jika warrior yang datang menyerangnya, dia pun akan pusing kepala, karena fakta bahwa aura tersembunyi warrior yang terlalu kuat, dan sekarang jiwa pedang dan energi pedangnya bisa menyatu dengan ruang untuk mencapai efek tersembunyi, itu bahkan lebih menakutkan. Warrior yang memeriksa puppet setengah suci di tubuhnya. Untuk waktu yang lama, senyum muncul di sudut mulutnya. Lalu dia menatap Sakura dan berkata, apakah orang-orangmu siap? Sakura mengangguk dan berkata, ayo berangkat, orang-orang benua pendekar hitam kamu masih terus mengalir menuju tanah suci. Jika kamu terlambat, aku khawatir kamu akan menjadi komandan yang tidak punya pasukan. Karena mereka ingin menyerah pada tanah suci, biarkan mereka menyerah. Mengapa aku harus menghentikan mereka? Kata warrior yang pelan. Hati Sakura bergidik,
dia melihat warrior yang dalam-dalam, lalu berkata, asalkan di tanah suci, dimanapun kamu berada, kamu hanya perlu memanggil dan orang-orangku dan aku akan muncul. Kamu begitu kuat. Warrior yang bertanya dengan heran. Sakura melirik warrior yang, lalu berbalik dan pergi. Warrior yang, bodoh sekali kamu. Di tanah suci, permukaan tanah bisa dikatakan adalah dunianya tanah suci dan dunia pendekar hitam spesies penentang, tapi di bawah tanah ini adalah dunianya. Walaupun kamu di permukaan tanah, dia pasti punya cara untuk mengetahui keberadaanmu. Jadi, dia akan mengikutimu sepanjang jalan dengan roh-roh api setengah suci itu, mengerti? Kata roh pedang. Itu tidak terlalu buruk. Warrior yang mengangguk dan berkata, ayo pergi. Apakah kamu berencana pergi bertarung mati-matian dengan orang-orang pendekar hitam spesies penentang dan tanah suci? Tanya roh pedang. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka akan segera menyerang benua pendekar hitam, pertarungan berdarah pasti tidak dapat dihindari, tetapi sekarang aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Apa? Kilatan cahaya dingin melintas di mata warrior yang, pendekar hitam penentang spesies yang menyakitimu dengan parah itu pasti masih mencariku sekarang. Hehe, apa kamu tidak ingin membalas dendam? Dia setengah suci tingkat tinggi. Roh pedang berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kamu telah menjadi lebih kuat sekarang, tidak mungkin untuk membunuhnya. Coba saja. Setelah warrior yang selesai berbicara, dia bergerak dan menghilang di tempat. Karena aku. Roh pedang bergumam di tempat yang sama, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat yang sama. Setelah warrior yang keluar dari tanah, dia benar-benar melepaskan domain pedang. 2 detik setelah dia baru saja melepaskan domain pedang, ada fluktuasi hebat di ruang tidak jauh darinya. Kemudian, seorang pria yang mengenakan jubah hitam dengan tombak keluar dari ruang itu. Apakah kamu tidak ingin bermain denganku? Mengapa kamu bersembunyi begitu? Sudut mulut pria berjubah hitam mengerut, dan dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum kata-katanya selesai, sinar putih menyala, dan setelah menarik napas, wajah pria berjubah hitam berubah drastis. Karena di sekelilingnya, lebih dari 1000 master setengah suci muncul secara langsung, dan semuanya setengah suci menengah. Kamu. Pria berjubah hitam ketakutan, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Saat ini, alamnya tiba-tiba jatuh ke alam kaisar, dan lebih dari 1000 master setengah suci menengah mengerumuninya. Pria berjubah hitam adalah setengah suci tingkat tinggi, tetapi dalam sekejap, dia bereaksi, dan kemudian merobek tangannya. Dia mau merobek ruang dan melarikan diri, tetapi yang membuatnya ngeri adalah ruang di depannya tidak bisa dihancurkan. Mata pria berjubah hitam tampak ketakutan dan bingung, dan tangannya merobek lagi. Di bawah kekuatan penuh pria berjubah hitam, ruang di depannya sobek, tapi lubangnya sangat kecil, hanya sebesar ibu jari. Tidak bisa masuk sama sekali. Lalu tidak ada lagi. Pria berjubah hitam mati dengan tidak tenang, matanya terbuka lebar. Ada kepanikan dan keraguan di dalam, tentu saja, lebih banyak dendam. Warrior yang berjalan ke arah pria berjubah hitam dan melihat mayat pria berjubah hitam, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, pengeroyokan adalah cara terkuat. Pada saat ini, semua ruang di sekitarnya mulai bergetar. Bersambung.